Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan menjaga kesehatannya. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer. Membawa kemanapun dua alat itu, oke? Nah, pagi hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi tentang karangan. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu karangan? Ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang karangan. Tentang apa itu sih karangan? Nah, sebelumnya kalian harus tahu pengertian dari karangan. Yang pertama, pengertian karangan adalah gagasan atau bentuk tulisan yang menyajikan tentang gagasan, ide pokok atau perasaan seorang penulis dalam bentuk tulisan. Nah, jadi di dalam situ ada perasaan seorang penulis, ide penulis atau gagasan seorang penulis tentang sesuatu untuk di dalam bentuk tulisan. Nah, sebelum kita menulis karangan, kita harus membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan apa sih, Bu? Ada yang belum tahu? Nah, akan Ibu jelaskan. Kerangka karangan adalah gambaran singkat, gambaran tentang karangan yang akan kita buat. Nah, jadi sebelum kita membuat karangan, kita harus membuat dulu kerangkanya. Kenapa sih, Bu, kita membuat kerangka karangan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, manfaat kita membuat kerangka karangan agar karangan yang kita buat itu tersusun sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam karangannya. Nah, kayak temanya, terus kayak latarnya, terus kayak tokohnya, watak tokohnya, amanatnya. Jadi di dalam karangan harus ada semuanya agar jadi makanya kita membuat kerangka karangan agar semua unsur yang dalam karangan ini tidak ada yang terlewatkan. Makanya kita membuat kerangka karangan. Yang kedua, untuk apa sih, Bu, kita membuat kerangka karangan? Ya, yang kedua, manfaat kita membuat kerangka karangan untuk mempermudah persiapan yang akan kita tulis. Nah, jadi misalnya kita mau membuat kerangka narasi menjelaskan semuanya. Nah, di situ kita misalnya yang pertama kita ingin membuat paragraf pertama yang berisi tentang misalnya menggambarkan objek gunung, deskripsi, misalnya deskripsikan menggambarkan objek gunung. Nah, gunung itu sangat indah, segala macam lah, banyak ya kan. Nah, jadi semuanya itu berturut, enggak berantakan. Nah, itulah fungsi kita membuat kerangka karangan. Selanjutnya, selain kerangka karangan, kita harus tahu juga apa aja sih, Bu, jenis karangan itu, ya kan? Kan banyak tuh, Bu, jenis karangan. Iya, benar sekali. Jenis karangan itu ada 5. Yang pertama itu ada karangan narasi, ada karangan deskripsi, ada karangan argumentasi, ada karangan persuasi, dan ada karangan eksposisi. Ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai karangan deskripsi. Apa sih, Bu? Kok banyak kali sih, Bu? Kenapa sih banyak kali? Nah, memang seperti itu. Agar kita dapat membedakan setiap karangan. Jadi setiap karangan itu punya jenis, punya perbedaan masing-masing gitu. Nah, gimana sih, Bu, cara membedakannya? Nah, yang pertama itu karangan deskripsi. Apa sih, Bu, karangan deskripsi? Kok aneh kali sih, Bu? Misalnya ada yang belum pernah mendengar. Nah, karangan deskripsi itu adalah karangan yang menggambarkan suatu objek. Misalnya nih, karangan deskripsi itu menggambarkan tentang gunung, lautan, terus tentang sungai, tentang pemandangan indah. Digambarkanlah gunung di desa saya sangat begitu indah, misalnya gitu. Rumputan di sekitarnya sangat hijau, sapi-sapi yang hidup di sekitarnya sangat subur, sangat sehat karena makan rumputan yang hijau. Pokoknya kita menggambarkanlah suatu objek. Nah, itulah karangan deskripsi. Sedang yang kedua itu karangan narasi. Apa sih, Bu, karangan narasi? Kok ada lagi sih, Bu, karangan narasi itu? Nah, karangan narasi itu adalah karangan yang menyajikan perasaan atau pengalaman yang dialami penulis. Nah, seakan-akan pengalaman itu sudah
karangan berlibur, tentang pengalaman pribadinya. Nah, itu tentang tentang karangan narasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada karangan argumentasi. Nah, karangan argumentasi itu apa sih, Bu? Nah, karangan argumentasi itu karangan yang bersifat fakta, aktual. Aktual itu yang memang benar-benar terjadi. Nah, jadi karangan argumentasi itu karangan yang nggak dibuat-buat, yang nggak bohong, yang benar-benar ada kejadiannya. Misalnya kemarin Presiden melakukan pidato yang berjudul meningkatkan ekonomi, cara meningkatkan ekonomi seluruh rakyat Indonesia gimana. Nah, itu benar-benar dilakukan. Jadi beritanya tidak bohong atau tidak hoax ya. Nah, yang keempat itu ada karangan persuasi. Persuasi apa sih, Bu? Banyak kali sih ya kan. Nah, persuasi itu adalah karangan yang mempengaruhi pembaca. Nah, karangan yang mempengaruhi pembaca itu maksudnya yang mengajak pembaca agar mengikuti kemauan diri si penulis. Misalnya cara himbauan untuk memakai masker. Nah, jadi misalnya kita nih menulis kemana-mana tuh harus pakai masker, hidup yang sehat, membawa hand sanitizer untuk menghindari virus COVID-19 atau corona. Jadi kita bisa mengikuti kemauan si penulis untuk selalu hidup sehat, memakai masker. Nah, itulah yang disebut karangan persuasi. Dia mempengaruhi pembaca dengan tulisannya. Nah, selanjutnya itu adalah karangan eksposisi. Apalagi sih, Bu, karangan eksposisi kok banyak banget sih gitu kan. Gak, sabar, santai. Ini yang terakhir. Nah, karangan eksposisi itu karangan yang menggambarkan tentang pengetahuan atau informasi. Nah, informasi apapun atau pengetahuan apapun yang terbentuk di dalam sebuah tulisan itu namanya karangan eksposisi ya. Selanjutnya, selain manfaat karangan, selain jenis-jenis karangan, kita harus tahu juga tentang langkah-langkah membuat karangan. Nah, gimana sih, Bu, langkah-langkah kita supaya kita bisa membuat karangan? Nah, yang pertama langkah kita membuat karangan itu adalah membentuk tema karangan. Jadi sebelum kita menulis karangan, tema apa sih yang mau kita buat? Apakah tema kesehatan? Apakah tema tentang cara berpakaian yang baik? Apakah tema cara bertutur kata yang baik? Apakah tema apapun itu, kita harus menentukan tema. Tema itu kan ide pokok suatu tulisan. Nah, kita harus menentukan itu apa sih temanya yang mau kita buat. Nah, selanjutnya selain tema yang akan kita buat yaitu menyusun kerangka. Kayak yang tadi saya Ibu jelaskan kan, menyusun kerangka. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Nah, misalnya kita mau membuat karangan kesehatan nih kan, kesehatan dengan judul mari mencegah COVID-19 dengan menggunakan masker. Jadi, yang pertama itu temanya udah jelas tentang kesehatan. Yang kedua, kerangkanya jelas juga. Apa aja sih yang pertama harus kita buat? Misalnya penjelasan mengenai COVID dulu, ya kan. Yang kedua, bagaimana cara memakai maskernya yang benar agar bisa terhindar dari orang yang terkena COVID, jadi tidak berpapasan langsung dengan kita. Nah, jadi harus jelas tuh kerangkanya apa-apa aja ya kan yang harus kita buat. Nah, yang ketiga itu mengumpulkan data. Yang tadi ketiga mengumpulkan data, dan yang keempat mengembangkan kerangka karangan. Nah, jadi ya dari kerangka karangan yang tadi yang sudah kita buat per kalimat, kita kembangkan menjadi paragraf agar semuanya itu tersusun dengan rapi. Nah, seperti itu. Selain ada langkah-langkahnya, kita harus tahu juga apa aja sih, Bu, isi dalam kerangka karangan atau unsur-unsur yang terdapat dalam karangan itu apa aja sih, Bu? Nah, benar banget. Kita harus tahu unsur-unsur yang terdapat di dalam karangan. Nah, yang pertama itu ada tema, seperti yang Ibu bilang tadi. Kita yang pertama tuh harus menentukan tema dulu. Kenapa sih, Bu, harus tema? Ya jelas harus tema. Gimana enggak tema? Coba yang pertama, karena tema itu kan ide pokok. Jadi kalau kita belum tahu ide pokok, apa yang mau kita buat ya kan?
Nah, jadi yang pertama itu kita harus membuat tema, ide pokok dari suatu tulisan yang akan kita buat. Nah, yang kedua itu ada tokoh. Nah, nggak mungkin kan kita nggak buat tokohnya, ya pasti kita buat tokohnya. Yang ketiga itu tokoh itu pemeran ya, pemeran ada yang pemeran dalam sebuah cerita. Yang ketiga itu ada watak tokoh itu seperti apa sih sifat tokoh itu, ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada yang antagonis. Nah, seperti itu. Yang ketiga latar ini tempat di mana, misalnya di gunung, di lembah, di sungai, di lautan. Nah, itu latar. Dan yang keempat itu ada alur itu jalan ceritanya apakah maju terus atau apakah maju mundur atau mundur aja. Nah, seperti itu, ada alur maju, ada alur mundur, atau ada alur campuran, yaitu alur yang maju dan alur yang mundur. Nah, yang terakhir itu ada tema, yang terakhir itu ada amanat itu adalah pesan, ya kan. Nah, jadi kita membuat sebuah tulisan harus ada amanatnya. Kenapa sih Bu perlu amanatnya? Ya perlu lah, semua setiap apapun yang kita lakukan harus ada amanat itu pesan moral yang kita sampaikan dalam tulisan agar tulisan kita itu tidak sia-sia. Oke, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari Ibu mengenai karangan. Semoga anak-anak semua bisa mengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Baik, selanjutnya nanti kalian belajar lagi di rumah, ulang-ulang lagi materi yang Ibu kasih. Terus nanti belajar lagi, rajin-rajin membaca bukunya agar informasi dan pengetahuan kita tetap ada dan tetap semangat dalam menjaga kesehatan. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.